Dari mana asal-usul geng Tokyo Manji dalam anime Tokyo Revengers? Hai, selamat datang di channel Diaktura, channel yang membahas mengenai seputar dunia perfilman. Oke, kali ini kita lagi ada di segmen Gali Sinema bareng gue Sani. Buat kalian yang udah nonton anime Tokyo Revengers, kalian pasti tahu kan kalau di anime itu tuh ada satu geng namanya itu Tokyo Manji, dan diklaim bahwa geng ini salah satu geng terkuat di Shibuya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu sebenarnya awal mula geng Manji itu dari mana sih. Nah, di sini gue mau ngebahas secara singkat mengenai asal-usul sejarah, terus ada anggotanya siapa aja dan didirikan nama siapa aja. Ini bakal gue bahas semuanya. Tokyo Manji sendiri biasa disebut itu Toman ya. Nah, geng ini tuh sebenarnya geng motor yang dipimpin oleh Sano atau apa sih bahasa sebutannya tuh Maiki. Kalau kalian nonton Tokyo Revengers, ada kan pemimpin geng namanya tuh Maiki. Nah, itu dia itu ketua Tokyo Manji. Terus wakilnya itu namanya Ryuguchi Ken atau Draken. Awal mula pembentukan geng ini pertama kali itu mereka cuma punya 100 anggota. Gak cuman sih, itu banyak tau. Ya udahlah ya. Jadi mereka punya 100 anggota yang dibagi menjadi 5 divisi. Jadi masing-masing divisi itu punya 20-25 orang gitu lah ya. Masing-masing dari setiap divisi itu punya satu kapten atau pemimpin dan punya wakilnya kayak gitu. Terus yang bikin unik sama kayak geng lainnya, Tokyo Manji ini punya moto yang menurut gue agak familiar ya motonya. Jadi motonya geng Manji ini adalah semua untuk satu dan satu untuk semua. Iya benar. Kayak apa? SCTV, satu untuk semua. SCTV. Gue kayaknya mikir ini Tokyo Manji geng motor yang demen FTV deh. Kenapa motonya satu untuk semua? Oke, lanjut ke asal usul geng Tokyo Manji. Nah, geng ini tuh sebenarnya yang awal pencetusnya itu bukan pemimpinnya tadi yaitu si Maiki, tapi temennya Maiki ini namanya itu Baji. Jadi one day mereka berenam itu lagi ngumpul di kuil. Itu ada Baji, ada siapa? Ada Maiki, terus ada si Draken juga, terus ada teman-teman yang lain. Nah, si Baji ini bilang kalau kita buat geng yuk kayak gitu. Kenapa sih Baji ini bisa tercetus pengen buat geng? Itu ternyata karena dia itu mau ngelawan geng lain. Nah, geng lain ini namanya itu Black Dragons. Nah, ada apa sih antara Baji sama Black Dragons ini? Jadi Baji itu waktu itu tahu kalau misalnya Kazutora itu ngelawan Black Dragon sendirian. Jadinya dia kayak punya solidaritas tinggi gitulah. Teman-temannya, yuk kita buat geng buat ngelawan Black Dragon. So si Kazutora ini nggak akan ngelawan Black Dragon lagi sendirian, melainkan bareng teman-temannya yaitu Tokyo Manji gitu. Awalnya tuh itu. Nah, setelah Tokyo Manji ini bisa mengalahkan Black Dragons, otomatis Tokyo Manji ini jadi melesat gitu kan ya eksistensinya. Jadi punya banyak yang mau jadi anggota Tokyo Manji. Dari yang 100 jadi makin banyak. Nah, wajar nggak sih kalau misalnya dalam suatu komunitas gak semua orang itu bakal satu pemikiran gitu kan sama kita. Sama halnya kayak Tokyo Manji ini. Jadi anggotanya itu karena banyak, gak semuanya itu satu isi kepala gitu loh. Dan parahnya lagi ada disusupi oleh orang-orang jahat. Jadi Tokyo Manji ini awalnya itu dibuat karena pengen mewadahi kreativitas bocah-bocah yang ada di sana kayak gitu. Tapi karena disusupi penjahat, Tokyo Manji ini jadi geng yang melakukan tindakan kriminal dan banyak berandalannya. Itu parah sih. Cuman ya gimana lagi, namanya anggota kan kita nggak bisa nebak. Kita juga nggak bisa tahu gitu kalau ketika kita rekrut anggota nggak semuanya itu baik gitu loh. Nah, terus ada adegan yang cukup emosional. Waktu itu tuh si Kazutora ini mau nyolong motor. Nah, ternyata di dealer gitulah. Ternyata dealernya ini tuh punya kakaknya Sano. Sano itu tadi pemimpinnya Tokyo Manji, si Maiki itu. Dan dari sana tuh makin ada perpecahan di dalam Tokyo Manji. Jadi si Kazutora ini gak sengaja ngebunuh kakak kandungnya si Sano ketika dia lagi nyolong motor. Jadi dia nggak tahu kalau itu kakak kandungnya kayak gitu.
Lanjut ke para pendiri Tokyo Manji. Jadi ada siapa aja sih pendiri geng terkenal ini? Nah, geng ini tuh didirikan oleh 6 orang tadi yang habis berkumpul di kuil, yaitu yang pertama ada si Sano alias Mikey sebagai pemimpin, yang kedua itu ada Ryuji Ken alias Draken, dia sebagai wakil, terus ada Baji dan Kazutora sebagai unit penyerangan, terus ada Mitsuya sebagai pegawai elit, dan yang terakhir itu ada Haraki ya kalau nggak salah, dia itu yang megangin spanduk gitu. Nah, kalau misalnya lo perhatiin si simbol geng Tokyo Manji ini kan ada kayak tandanya gitu ya. Nah, tandanya itu tuh kalau lihat emang mirip sama tanda Nazi nggak sih? Tapi ternyata yang dipakai sama simbol Manji ini bukan Nazi ya, beda. Jadi dia ini apa ya? Simbolnya itu malah justru bagus gitu loh. Artinya tuh kemakmuran si Manji ini, dan biasa disebut dengan swasta. Terus dalam ikonografi Jepang dan Tiongkok, Manji itu tuh bisa disebut sebagai apa ya, menunjukkan pluralitas, kemewahan, kelimpahan, dan juga umur panjang. Jadi kesimpulannya adalah yang bikin Tokyo Manji itu sebenarnya pintar, makanya dia tahu kan hal-hal kayak gitu. Dia bikin simbolnya juga dia ngerti gitu loh, ada simbol ya maknanya itu bagus. Oke, mungkin segitu aja info dari gue. Buat kalian yang mau nonton animenya Tokyo Revengers, kalian bisa nonton di YouTube di Mus Indonesia. Please jangan di tempat lain ya nontonnya. Nah, untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa komen dan juga subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, dan juga like, share juga ya, please share ke grup keluarga, kemana terserah deh, pokoknya share. Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok kita @diatura, and see you in the next video.